ono nang CTV. Setengah iki pancen Sahur hari kelima. Masya Allah. Jadi bisa diputuskan kalau lebaran kurang 25 hari lagi. Iki penino bahas lebaran. Itu dibahas lebaran toh. Bener. Lah ya. Posone. Poso kuwi mesti ono riyoyone Mas. Loh ya jelas. Padha wae berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh, berarti poso itu maksudnya sakit ngono. Sakit karena kita merasakan sakit karena banyak dosa. Oh, Masya Allah. Dengar rada pinter demi rengginang iki mau ya. Iya, aku wis pirang wulan melu nderekne Gus Miftah. Masya Allah. Pinter ya. Sampeyan lapo nang Gus Miftah ngono iku? Jadi tukang kebun. Oh, iya. Syukur lah. Ngaji. Ayo kita sapa dulu pemirsa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah, hari ini banyak sekali ya. Ini salah satu Para saya jamaah yang menantu, hadir. Masya Allah. Bapak ini dari mana, Pak? Dari mana? Dari Masjid Miftahul Ulum. Masjid Miftahul Ulum. Kalau luar yang biasa. ini ibu-ibu dari mana? Dari subuh. Wah, hebat luar biasa. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan. Datang di acara sahur bareng Gus Miftah. Ha. Wah, jenenge ibu-ibu Masya Allah. gelangnya digawe kabeh. Terus salaman karo monggo Mas, monggo. Termasuk gelang tonggo nih kadang-kadang ya. Nah ini jadi sekali lagi Ya. untuk Anda pemirsa Oke. ya, meskipun berpuasa tapi komunikasi itu tidak boleh berpuasa. Karena kenapa? Karena memang yang namanya internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Jadi internetnya itu cepat banget ya, up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, dan tersedia ada UCTV 156 channel. Bonusnya apa? Free lapak di Padi atau pasar digital UMKM, free aplikasi point of sales, dan juga free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, ada web building, membership networking, ada webinar, dan juga konsultasi bisnis, dan tentunya ada point reward. Harganya itu cukup murah banget ya, hanya 375.000 per bulan. Untuk itu, info lebih lanjut langsung saja kunjungi di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan juga kalau misalnya mau kerja, Iya. aku tuh kayak tadi lancar, ya kan? Tentunya bensinnya ini menggunakan apa? Wow, kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Masya Allah. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik yang Pertamax. Lanjut, tadi malam kamu nginep di mana? Di rumahnya teman saya. Katanya, Saya kehabisan kamar. iya. Kalau salah, potong 50%. Baiklah, untuk para pemirsa, Oke. mungkin kebingungan untuk mencari salah satu alternatif penginapan. Benar. Nah, di sini ada Best Western Pavilion Hotel. Masya Allah. Tempatnya di sebelah situ. Ya, benar. Wherever life takes you, Ya. Best Western Is there? Masya Allah. Harganya terjangkau, Terjangkau, fasilitasnya komplit. luar biasa, komplit. Komplit. Ya. Oke, yang paling pasti kamu nggak tidur di dalam, mandi di luar nggak ya? Nggak. Apalagi kebalik nggak ya? Enggak. Iya. Pokoknya ruangannya hebat. Masya Kamar Allah. mandi ukuran 4x6. Iya, Masya Kamar Allah. tidur 2x3. Combo kamar mandi. Iya, dia harus tinggi itu. Oke, Masuk tema langsung aja sahur tema hari hari ini. Temanya apa, Mas? Apa Mas? Investasi akhirat. Waduh, seperti apa? Kita langsung ingin menjelaskan, tapi kita nggak mampu. Salah kapan? Kalau menurut saya ya, kalau menurut Iya. saya, kalau kita mau menginvestasi akhirat, itu paling tidak anak. Anak itu adalah investasi untuk akhirat. Anak kita dipondokkan lah paling tidak. Oh, dipondokkan. Anakmu? Anakku lahir ceprotes mondok loh, Mas. Mas, pondok endi? Pondok bersalin. Aduh. Pondok maksudnya pondok pesantren. Anakku itu kalau masalah luar biasa Pelajaran agamanya agama luar biasa. Luar Mas. biasa. ben iso ndongakne wong tuwa. Wah, tenan kabeh ku saiki nuansa religinya itu semakin besar. Contohnya seperti apa? Ini arep mateni lampu. Ya apa? Paling gak ngomong bismillahirrahmanirrahim. Arep cekakne lampu. Terus ceklek. lampu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Dari terus ono wong sing mateni lampu, mati lampu tek
tak nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo saking religine, dia ingin melakukan yang perapatan. Ku ono lampu kan kuning nyala, Banjo ya? Makan Banjo. mati. Langsung biar anakku diyasini lho. Ya wes, selain ngono daripada kita salah kaprah langsung aja mengundang guru Bener. Iya, untuk iya. menjelaskan. Biar Masya Allah. pemirsa tahu apa sih investasi akhirat. Lah. Benar sekali. Langsung saja kita Dan pahami tidak bersama. gagal paham. Kita panggilkan kakak saya tercinta. Guru. Jadi Kakak. arep entuk adik IP ku lho. Nggih pun kalau gitu langsung ya. Monggo kami persilakan untuk Gus Miftah. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallahu indahu ajrun adzim. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV yang dimuliakan oleh Allah, dan berbahagia sekali di studio telah hadir Bapak Ibu dengan batik ada tulisannya rong bayar. Batik itu ada singkatannya loh. Apa itu? Apa itu? Batik kuwi barang loro aja nganti diutik-utik. Oh, Weh. barang loro iki apa? Yo Siji. yo kuwi tumindak mungkar lan nakir. Heeh. Jeneng malaikat iki ngawur. Mungkar lan nafsu. Lah, Ya Pak, mun karo nafsu iki bedane apa? Lah nggih itu tidak boleh diutik-utik, Gus. Oh. Jadi harus dijauhi. Ngono. Nggih. Kenapa namanya hawa nafsu? Karena itu keinginan manusia. Salah. Karena? Karena nafsunya saya dengan Hawa bukan dengan Adam. Kalau jenenge hawa nafsu. Lah karo kowe ya Adam nafsu. Aku nafsu pengen ngantemi awakmu. Kakak jangan gitu dong. memang Gus Miftah sama TB ini saudara. Saudara apa? Waktu lahir memang Gus Miftah itu berwujud bayi, tapi kalau Mas TB berwujud ari-arinya. Jangankan TB loh. Kenapa? Pak Jokowi itu kalau ketemu saya menganggap saudara. Weh, Masya Allah. Hebat. Saya kemarin ketemu beliau, langsung beliau bilang, "Saudara siapa?" Orang gak kenal. Gak kenal kok saudara. Betapa cintanya saya dengan JTV. Nggih. Ini hari ini ada acara di Istana Negara, saya lebih memilih datang ke JTV. Masya Allah. Luar biasa. Karena Kenapa? cinta dengan JTV. Bukan, Karena? di istana saya nggak diundang. Oh iya saudara mau apa? Saudara. Ketika ngomong investasi akhirat, tadi ayat yang saya baca adalah surat Al-Anfal ayat 28. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar. Jadi baik harta maupun anak yang diberikan kepada kita itu semata-mata untuk menguji kita. Karena banyak orang kemudian dicoba dengan harta ini tidak kuat. Maka saya selalu bilang, uang itu tidak menjamin bahagia. Tapi kalau banyak mungkin bisa. Sama saja Gus. Tunggal. Loh, lah iya toh, uang itu tidak menjamin Bahagia. Iya. Tapi kalau banyak mungkin bisa. Bisa. Ya, awak dunia awakmu uang nggak bisa menjamin kebahagiaanmu ya mergo titik. Titik. Tolong atas saya potong. Pajar mangan jobo niku. Mangan jobo. Nggih. Kamar kentean hotel kentean kamar. Ini bisa menjadi cobaan bagi kita. Maka saya menempatkan harta itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Harta bukan sebagai tujuan, tapi harta sebagai jembatan. Naif sekali hari ini kalau orang mengatakan saya tidak butuh uang. Salah banget. Salah. Semua orang butuh uang. Tapi ingat, uang ini bukan tujuan. Nah, orang akan bisa selamat dunia dan akhiratnya manakala bisa memanage uang. Persoalan dunia umpamanya, saya selalu mengatakan, jangan sampai kamu jadi orang yang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Jadi carilah uang, tapi uang itu juga kamu nikmati. Jangan hanya bisa menumpuk tapi tidak bisa menikmati.
Kan tipenya macam-macam tuh. Bisa mencari uang, bisa menikmati uang, bisa mencari uang, tidak bisa menikmati uang, tidak bisa mencari uang tapi gaweane ngentekke uang. Jadi kalau saya menempatkan diri saya orang yang harus bisa mencari uang dan saya harus bisa menikmati uang. Saya harus bisa mencari uang. Bisa. Bukti ini sing gawa sponsor JTV mengaku dhewe. Ah, kowe ra ono kowe, ra ono kowe. Berarti sing akeh dhewe kene. Akeh kok gak dindum karo sing sithik, berarti dosa. Jadi artinya dia tidak bisa menikmati uang. Bagaimana kemudian uang ini bisa menjadi wasilah kita untuk menjadi ridho, untuk mendapatkan ridho Allah. Maka saya selalu mengatakan apa? Deposito yang sebenarnya yang kita miliki itu bukan deposito yang ada di rekening bank kita, tetapi yang kita belanjakan di jalan Allah. Karena kita dicoba, maka bahasanya mampu nggak untuk memanage uang itu sendiri, untuk memanage harta itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita dikasih uang kemudian lupa dengan uang itu untuk diinvestasikan di akhirat, berarti kita gagal dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsepnya kemudian adalah kita boleh punya tetapi tidak boleh cinta. Persoalan dunia itu kita boleh punya tapi tidak boleh cinta. Tegese kepiye? Yang kondisi. Wah, yang kondisi aku ki harta jelas ke. Aku me sahur yo ono wedange kok. Lah niki rencana. Engko setelah imsak lho iki. Nandai piye ta? Nanda. Gadis rasa nandai. Degan sing diingin. Degan yang 3 hari kemarin. Degan sing diingi dicat ijo. Dicat ijo. Oke, nanti akan dijelaskan setelah yang satu ini masih di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Masya Allah. Pemirsa, kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Mungkin kebanyakan sahur tadi ibu-ibu ya, jadi bahasa Jermannya delongop semuanya ya. Kita lanjut pemirsa. Kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan juga terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik apa? Pakai yang namanya Pertamax. Internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Internetnya tuh cepet banget pemirsa ya, up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit dan tersedia ada UCTV 156 channel. Bonusnya apa? Free lapak di padi, pasar digital UMKM, free aplikasi point of sales dan juga free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, ada web building, membership, networking, webinar dan juga konsultasi bisnis dan point reward. Tentunya harganya sangat terjangkau hanya dengan Rp375.000. Untuk itu info lebih lanjut bisa langsung saja di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Oke, kalau begitu langsung saja kita kembali ke kakak saya yang paling tersayang. Kami persilakan. Kayak mau ngomong adik, kayak ngomong kakak, iki ngomong adik. Okay. Apa aku dijodohke karo Nanda ya? Ora aku sebenarnya. Cintaku kepada Nanda itu seperti bis sumber kencono. Asik. Kok sakit weh. Ugal-ugalan. Ngepolai gini Pak. Apik banget ya. Sip niku. Sip Ugal-ugalan wis Sing apik iki cintane iku lho ugal-ugalane kok piye. anu bucin. Apa nih? Bucin. Sapa? Jenengan. Aku ora. Masa aku bucin. Pemuda kan banyak berperan bukan banyak baperan. Oh iya, banyak berperan tapi bukan baperan. Ya, jadi kita harus punya harta tetapi kita tidak boleh cinta dengan harta. Oleh duwe tapi ra kena seneng. Iki lho sing angel itu. Saya dulu bagaimana pernah diuji begitu saya pengajian persoalan boleh punya tapi tidak boleh cinta.
oleh duwe mobil tapi ra kena seneng karo mobil. Saya waktu itu baru seneng-senengnya punya mobil pertama kali. Berangkat ngaji ke Klaten sampai lampu merah beneran. Begitu mobil berhenti di lampu merah ditabrak sama bis sumber memolo yang tadi itu. Colok. Terus itu. Waktu itu saya misuh-misuh, wah mobil anyar tabrak itu. Tapi saya ingat dengan pengajian saya itu, boleh punya tapi tidak boleh cinta. Cinta. Karena mobil itu tempatnya di garasi bukan di hati. Artinya kalau mobilnya rusak, seharusnya yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan Rusak. taruh dier, akhirnya aku membatin. Saat itu saya tersadar, orang kan ana suwong mong titipan cobaan. Kita dicoba dengan itu. Apakah kemudian ketika kamu kehilangan hartamu, kamu kan kehilangan segala-galanya. Betul. Termasuk kemudian gara-gara kita kehilangan harta, tidak hanya itu, kita juga kehilangan Tuhan. Maka saya selalu mengatakan apa? Lebih baik kamu kehilangan uang untuk Allah daripada kamu kehilangan Allah karena uang. Wirungono. Jadi lah kene kene niat ngibadah, sahur bareng Gus Miftah, sesuk bar Ramadan ndelok ora dibayar wis ora apa-apa. Lillahi taala diniati ngibadah krana Allah. Amin Allahumma. Mas, tak batin. Suara batin mau apa? Ayo ngomong. Ya ora krungu, tak batin. Maka saya selalu mengatakan apa? Kekayaan sejati itu bukan diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Jadi jangan kemudian gara-gara banyak harta kita merasa oh iki kabeh iki nak aku gitu loh. Enggak bisa. Kalau kemudian orang mengatakan, ini kalau ngomong soal investasi akhirat, harta itu tidak bisa untuk membeli akhirat, salah. Harta tidak dibawa mati, salah. Harta dibawa mati. Kok sakit, Gus? Selama kemudian ketika di dunia dia mampu memanage uang itu. Aku tak titipke ning pesantren, tak titipke pondok asuhan, tak titipke janda-janda tua, bukan janda-janda muda. Kalau janda-janda muda itu pasti modus itu. Janda-janda muda aja iso golek dhewe. Nek Janda tua lho wis gak payu. Sik to, iki sedekah ora kok terus perkara penggawean ini. Makanya harta kita dititipkan pada janda-janda tua. Kenapa kok harus tua? Ya karena mereka udah nggak mampu apa-apa. Terus biasanya ki lak wong meneh wong tua iki biasanya luwih ikhlas. Kok kowe mbantu rondo nom, kuwi mesti modus. Pasti ada udang di balik benur. Nah, itu pasti. Batu. Kan sekarang yang nangin benur, yang benur. Pasti ada maunya. Ketika kita titipkan itu sebenarnya mohon maaf akan kita ambil. Maka kalau episode kemarin Anda mengatakan harta itu titipan, maksudnya apa? Sesok dijikok ning akhirat. Selama kita titipkan di jalan dan di tempat yang benar. Aku titip ning panti asuhan. Bukan karena saya nggak suka dengan harta itu. Saya suka dengan harta itu, tapi dalam konteks apa? Besok karena saya suka akan saya ambil di akhirat. Cara menitipkannya di mana? Di panti asuhan. Cara menitipkannya di mana? Di pondok pesantren. Kepada orang yang tidak mampu. Bukan kok saya nggak mau pakai uang itu, justru itulah saya menggunakan uang itu. Karena uang itu besok akan memberikan manfaat bagi saya di akhirat. Amin. Maka harta yang sebenarnya kita miliki yang hakiki adalah bukan yang kita tabung di dunia, tetapi yang kita tabung di akhirat. Berarti anu nggih, Gus, napa niku dibelanjakan di jalan Allah gitu nggih? Harta kita. Jalan Allah ki alamatnya ngendi? Angel. Maksudnya dibelanjakan di jalan Allah yang baik-baik. Lah jalan Allah ki ngendine jalan Sudirman. Mungkin mau kalau WA. Karepku tak kon Sherlock ngono iki. Lah soalnya berarti wis modar. Aku kan ndelok TV jane mesake lho. Nggih. Heeh, Jan. Napa badhe mewakafkan hartanya napa? Mas TB, Gus Miftah wau lak dawuh. Pripun? Wong punya harta itu boleh, tapi jangan sampai cinta. Suka boleh, tapi jangan sampai cinta. Karena kecintaan yang berlebihan akhirnya membuat kita lupa dengan Allah. Oke. Yang kedua tadi apa? Anak. Kalau kita terlalu cinta dengan anak, maka kita jadi lupa dengan Allah. Oke. Maka kita diingatkan, nanti di akhirat itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari di mana hartamu, anak-anakmu tidak akan bisa memberikan manfaat. Kalau kemudian tidak memberikan manfaat di akhirat, kenapa? Berarti dia tidak bisa menggunakan hartanya di dunia maksimal untuk jalan Allah yang tadi si Cak Yudo bilang. Enggak usah manfaatnya. Bagaimana kemudian kita diuji dengan anak? Awal diri lo seneng karo anak biasanya berlebih-lebihan.
Kadang-kadang wong tua ki lak ngundang anak ya lucu. Tangkin tungkin anake sapa ya lah malah amnesia gitu. Wong anak-anake dhewe gawe-gawe dhewe lali lho. Lali. Ganteng mana anake sapa ya gitu loh. Makanya lak TB ki anake ganteng aku malah curiga. Nggih. Jadi kadang-kadang apa? Harta itu membuat kita lupa dengan Allah. Padahal pemahamannya kalau saya kemudian adalah bagaimana dengan harta itu kita lebih mencintai Allah. Anak bisa membuat kita lupa dengan Allah. Maka dikatakan innama auladukum fitnahan. Kadang-kadang anak itu bisa menjadi fitnah, bahkan aduun bisa menjadi musuh. Lah yang kita harapkan anak itu menjadi apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi penenang jiwa. Bagaimana kemudian ketika kita melihat anak justru mengingat keakbaran Allah. Apa contohnya? Karena tidak semua orang dikarunia anak oleh Allah. Maka saya selalu mengatakan apa? Anakmu yang berisik itu adalah merupakan dambaan bagi perempuan yang tidak dikaruniai anak. Karena memang anak itu kan rahasianya Allah, Cak itu. Bagaimana tidak? Wong rabi tenanan, resepsi di gedung mewah, mas kawinnya larang, bertahun-tahun nikah nggak punya anak. Buasan bocah SMA ning pinggir lapangan dadi. Ngono ku ya ono. Mila jenenge Muhammad Ronaldo. Ngono kuwi. Kok Ronaldo, Pak? Lah iya pinggir lapangan dadine kok itu. Oh iya. Mulane dadine golek pacare kaya aku sik, Mas. Ngapa? Aku sadurunge nikah karo bojoku, tak jajal iso duwe kekek aku keturunan apa ora. Ngawur kok iki. Lho, lah mangkene kelas rapi bocah ora iso kekek keturunan. Ya ora ngono maksude. Tapi Ku jenenge LKMD. Apa niku? Lamar keri meteng dhisik. Nggih, wong kula pacaran sauran meteng 3 wulan deh. Masa si TB ki rabine bulan 7. Bulan 10 anak wis lahir iki lah ya ampun banget tapi. Ya Allah, gawe anak kok di DP iki lho. Jadi wasilah menjadikan kita lebih mencintai Allah. Bahwa ini semua adalah karunia. Lah kalau kemudian pemahamannya seperti itu, pasti segalanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesuk ning akhirat bakal awake dhewe ngunduh. Nah, mungkin akan banyak pertanyaan dari para netizen. Nanti di segmen ketiga kita akan bahas. Oke. Yang paling ditunggu-tunggu segmen tanya jawab. Aku ora. Iya. Sing tak tunggu-tunggu bukan itu. Apa, Pak? Kenapa? Bayaran. Ngapa lah menjawab dibayar ngopo? Ngono. Oh iya. Segmen yang paling ditunggu-tunggu adalah bayaran. Jadi pemirsa, kita tunggu bayaran pemirsa saat lagi. Kok so bayaran pemirsa iki lho? Katanya segmen paling ditunggu. Tapi bener bayaran pemirsa lah aku sing nonton oke lah kan sponsornya tambah oke. Oke, gitu. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita saksikan sebentar lagi tanya jawab yang paling seru. Tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Insyaallah. Jaga wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Ma ono nang CTV. Mangan jaga Wayah sore sahur bareng Gus Miftah. balik maneh nang CTV. Saatnya kita membaca pertanyaan dari Netizen. netizen dan nanti Bapak Ibu di studio juga boleh tanya, nggih? Setelah selesai acara. Gak mlebu soteng, mboten disoteng lah niku. Oh, ding lali. Mangga Bu, mangke siapne sak wong pertanyaan 100. Oh, iki mau sak kamu di broadcast e. Pripun? Aku syuting karo Gus Miftah lho. Kandhani kok. Apa sih jadi Bapak Ireng? Wah. Ireng kabeh. Oh, ireng kabeh. Ireng. Masya Allah. Dari Brahma 3728, Brahma tanpa kumbarai. Masih mantili. Masih mantili. Menikahi seorang wanita Nasrani yang menjadi mu'alaf, apakah ini termasuk investasi Gus Mi ya? Ngeli. Sangel-angel. Ya kalau kemudian jalan hidayahnya dari kamu yaitu investasi. Makanya kalau saya kemudian banyak orang yang tertarik dengan gaya dakwah kita kemudian masuk Islam seperti episode pertama kemarin itu, ya itu bagi saya investasi saya. Mungkin saya bukan orang Islam yang baik-baik banget ya. Artinya bukan yang patuh-patuh banget yang sempurna banget. Memang nggak ada yang sempurna. Maka ketika ada orang datang, Pak Kiai kula tulung disahadatke, itu saya anggap investasi. Nah, waran tapi kamu jangan berpikiran, kula nih kayak wong Nasrani di mu'alaf, investasi mungkin mulai rabi meneh bojomu mau pegat, ojo. Istri itu jangan dipegat ya. Tapi bila perlu ditambah. Loh, kan ayatnya jelas wa ita'adzana rabbukum la ing sakartum la azidanakum. Yang bersyukur tak tambah. Maka saya sangat bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. ditambah la in syarkatum.
Apa? Niku. Rapal ngono kok. Iku ora bener lak maca kok yo ngarang wae. Niku lho sing ditambah. Dibaleni. La ing sarkatum. Kok sarkatum, sarkem kok ngawur wae. Lah ing sakartum kok sarkatum. Iki saiki lulusan pondok ngendi tuh saiki iki? Pondok bersalin yo iki. Alah, Jan. Kowe ngerti pondok bersalin iki bahasa Malaysia ini apa? Napa? Rumah sakit korban laki-laki. Pertanyaan dari Daimusha 96. Cewek ini kayaknya. Bagaimana menjadi anak yang bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya? Ingat gak salah satu ciri amal yang akan diterima oleh Allah itu yang tidak terputus salah satunya apa? Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Begitu Anda menjadikan anakmu soleh, itu merupakan investasi kamu di akhirat. Alangkah bangganya kemudian ketika satu saat TB dinyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan kejat-kejat. Kan? Anaknya ndonga, ya Allah, manglaknat lawan bapak kula ya Allah. Dadah banyu elek-elek. Sumpah kapan ditentang ngegilen lho nambah kabeh. Pak Eman nek nggawa ngene iki mbok banyu to, Pak lho. Kan belum imsak. Saya minta segmen ini yang paling panjang ya. Maka di situ kalau kemudian Anda baca dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dimaksud anak yang qurrata a'yun itu anak seperti apa? Ya anak yang soleh. Anak yang mikul dhuwur mendem jero. Ngerti bagaimana kemudian memuliakan kedua orang tuanya. Tapi kalau anak ini kemudian tidak menjadi anak yang soleh, rasanya ning donya ki nduk anak wis kaya ning neraka tak kandhani. Bagaimana kemudian begitu banyak anak yang tugasnya hanya merepotkan wong tua tok gitu. Saya punya satu cerita ya, pemirsa JTV ya. Jadi orang tuanya ini tidak mampu, tapi setidak mampunya orang tua ketika disambati anak itu biasanya nangis tenan. Jadi anaknya ini merasa malu karena di kelas yang tidak punya motor cuma dia tok. Akhirnya dia menuntut bapak ibunya untuk membelikan motor. Padahal bapak ibunya orang yang tidak mampu. Tapi karena tiap hari ditangisi sama anak, akhirnya orang tuanya merelakan menjual tanah sawahnya untuk dijadikan sepeda motor untuk anaknya. Dan ternyata apa? Begitu punya motor, anaknya lali sekolah, bendina mau balapan dan naudzubillah min dzalik. Akhirnya satu saat balapan, tabrakan, mati. Ya. Kowe kaget ngopo? Mboten kaget. Ngopo? Ngempet ngombe lho. Tabrakan mati. Akhirnya apa kemudian yang terjadi? Anak tidak bisa memuliakan orang tua, justru mohon maaf menjadikan orang tuanya sampai seperti itu. Ini anak yang tidak bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Jadi kenapa kemudian kalau dalam ajaran agama itu gawe anak sing akeh, karena anak itu adalah rezeki. Karena kalau tidak rezeki di dunia, minimal rezeki di akhirat. Ketika kita mempunyai anak-anak yang soleh, begitu banyak ketika orang tuanya mati didoakan oleh anak-anaknya. Makanya ini anak-anak muda itu kalau niat nikah yo langsung mateng, itu jangan ditunda-tunda. Gawe anak malah ditunda-tunda. Seneng gawe anak, rasa seneng anake. Aku ya barangkali nanti sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya, ngacung saja Bu ya. Nanti yang tanya langsung dapat hadiah, membawa pulang TB. Damel napa kok? Ya Mengke saya Bu sirahe damel ketak-ketakan saya. Masih banyak pertanyaan yang harus saya jawab, termasuk ikhlas memaafkan itu apakah bagian dari investasi? Beramal soleh itu bagian dari investasi apa enggak? Dan lain sebagainya. Tapi nanti akan saya jawab di segmen berikutnya. Oke, masih tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Insyaallah. Setiap wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Ono nang JTV. Mangan jadah wayang Sore sahur bareng Gus Miftah. balik maneh nang JTV. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, bapak sebenarnya mau tanya? Nah, monggo. Saya usul ya, produser.
Besok tolong kalau nyari jamaah yang lebih muda ya. Mari Bu siapa namanya? Ibu Bu siapa? Tuti. Oh Tuti, untungnya Ya. mentu Didi. Tuti. Waalaikumsalam Bu Tuti. Itu Bu, Boleh, pakai mic, boleh pakai mic. dibuka, boleh dibuka, Bu. Pakai kalau pas ngomong dibuka Boleh nggak apa-apa, Bu. dibuka. Terima kasih sebelumnya. Yang mungkin ingin saya tanyakan adalah kalau kita berbicara tentang investasi, maka yang ada di dalam benak kita adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan uang atau harta. Oke. Tadi ada sedikit pencerahan bahwa anak juga bisa menjadikan salah satu media investasi kita di akhirat. Pertanyaan saya, seseorang itu tidak memiliki harta, kemudian dia juga tidak memiliki anak. Kira-kira hal-hal apa saja lainnya yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak memiliki hal-hal tersebut, kita masih bisa melakukan investasi untuk akhirat. Terima kasih. Wah luar biasa Bu Tuti pertanyaannya ini. Pertanyaannya. Luar biasa. Melarat gak duwe anak. Melarat gak duit. duwe anak. Dan kiri sepanjang masa. Pertanyaannya, kuwi wonge sapa? Ya Tuti. Tidak punya harta, tidak punya anak. Lah Bagaimana investasinya cara- nganggo apa? Saya siap, Bu. Tuh. Siap Sebagai apa? Duh, siap sebagai anak tuh. Oh, alah. Masa ya apa nikah? Ya aku pas gempa ning Aceh tsunami aku mikir meh adopsi anak-anak ning kono. Wah, apa nggih? Cut Ari, Cut Mini. Anak kok sing ayu-ayu iki ngopo? Lah ya mesti adopsi wong kaya awakmu lah ya mutah-mutah aku. Aku gak mungkin jadi anaknya Gus Miftah. Lah, kenapa? Karena aku pantas jadi adiknya. Bagaimana investasi kita kalau kita tidak punya anak, tidak punya harta? Tentunya Allah Maha Baik. Dengan apa? Dengan amal soleh. Begitu kita sholat itu kan investasi. Wong kita juga orang yang rajin sholat, rajin komunikasi dengan Allah dalam bentuk sholat, besok akan ada pertanggungjawabannya kok. Bukankah itu sebagai bentuk investasi? Seorang istri mengabdi kepada suaminya sebagai istri yang solehah, itu kan juga investasi. Maka dikatakan apa dalam hadis riwayat Bukhari itu, ketika seorang perempuan menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Itu kan investasi, Bu. Ibu sekarang ikut ngaji Gus Miftah di sini, ini investasi. Karena apa? Idza maradum biriyadil jannah farta'u. Ketika kamu melewati taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ini kan masih di dunia ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga di dunia? Khilaqu dzikri wa majalisul ilmi, jawaban Rasulullah. Bahwa taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Ibu hari ini datang, ketemu kiai, nyawang-nyawang, kiai wajah itu juga investasi. Karena an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Bapak-bapak ada yang tanya? Ya, Pak siapa namanya? Hamzah. Dikasih Hamzah tanpa has. Hamzah tanpa Kita has. sebelahnya Pak Ya nggih. Kok Pak Ya ya, Pak? Hamzah Hamzah, terus Ya. niku Oh. Pak Ain kali Pak Guin. Enerogain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, Ya mau jawab. kalau kita sudah berusaha, nanti kalau tadi diceritakan bahwa investasi akhirat itu salah satunya adalah anak. Maka ketika kita sudah berusaha memondokkan, sudah berusaha membiayai kehidupannya, mensejahterakan untuk mencari ilmu agama, tapi ternyata hasilnya Tidak sesuai. tidak sesuai, nihil. Nah itu gimana? Apakah kita tetap dapat investasi atau tidak di akhirat nanti? Terima Oke. kasih Gus. Assalamualaikum Pak siapa? warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hamzah. Pak Hamzah. Pengalaman pribadi Pak kita. Pak Hamzah ini mantan wakil presiden negara Belambangan. Loh. Kalau kan Hamzah kan rebut Indonesia. Nah, ini negara Belambangan. Ya Belambangan. Kalau kita sudah mondok ke anak dididik, tetap saja anaknya kurang baik. Apa yang harus kita lakukan? Pak Hamzah, fokuslah kepada proses, jangan fokus kepada hasil. Kenapa? Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk menjadi orang yang sukses. Investasimu apa? Begitu kamu mondok ke anak, wis investasi. Allah melihat prosesnya, tidak melihat hasil akhirnya. Katakanlah begini, TB belajar ngaji alibata, sampai mati tetap nggak bisa ngaji. Yang Allah lihat itu bukan bisanya, tetapi ikhtiarnya. Begitu kita mengikhtiarkan anak kita di pondok supaya menjadi anak yang baik, kok tetap saja nggak baik, kewajibanmu rampung. Apa yang harus kita lakukan? Fatawakal 'ala Allah. Tawakal saja, terus berusaha soal hasil urusan
Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Fokus saja kepada proses. Podo karo gini, kowe gawe anak, proses gawe anak ra dadi-dadi, ya wis. Soal hasil kan urusannya Allah. Apa sing iso gawe meteng mergo awakmu ora. Awakmu kan mung usaha. Sing dadekke bojomu meteng kuwi lah hakikate Gusti Allah. Wong awake dhewe urip ning alam donya iki mergo diundang karo Gusti Allah. Mila rasa lara ati, slow. Sing dikai wedang aku ya awakmu slow wae ngopo. Slow. Wales. Gak wani ngombe kopi be, pahit. Gak aja ngombe kopi, aja ngombe kopi. Asam lambungku terus munjuk deh ini. Kangge gula. Aku lak kopi emang aku seneng. Nggih. Dan saya emang harus kopi pahit. Karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kok sakit, Pak? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Gue seneng bakul susu ya, Bu. Bakul kopi. Jadi iki mau dari pertanyaan Pak Hamzah, poin yang dapat diambil kalau kita sudah berusaha untuk menginvestasikan anak, Tapi ternyata kok hasilnya hasilnya kok nihil. beda. Itu sudah bukan urusan kita, Gus. Iya. Aku ngono gampang aku. Bojo investasi anak ora dadi, ora untuk gampang. Golek bojo meneh. Nah, betul. Gawe neh, Mas. Mbak menawa sing kedua iki apik ya sih. Terus mencoba. Nah, terus mencoba. Gus, gimana agar kita bisa istiqomah? Ya, terus menerus lakukan kebaikan. Kenapa istiqomah itu berat? Ya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Oh iya. Lah iya toh? Iya. Kenapa hidup kita selalu diselimuti masalah? Ya, itu artinya kita masih manusia. Karena kalau hidup kita diselimuti wijen berarti onde. Onde isile kacang. Iki tak pikir ngaji sahur sing paling selo sak dunya ngene. Ning TV li ora ono ini, ora. Bisa wae. Soalnya sing gelem ngontrak wong edan nyamung JTV tok. Awake dhewe. Ya iki lho maksud iki. Kula kali iki. Oh iya kok. Apakah memaafkan itu juga merupakan dari investasi? Dari ya Allah, iki bener apa macane iki lho? Pripun, Pak? Iki wacane Don. Iki. Rapel Dita betul. Dari rapel. Lini aja mbak waca. Coba cetak nih. Lho niki tenan iki rapel I Nggih. 000. Aku ora gawe-gawe lho iki. Rapel I. Rapel I. Rasa disambung li. Mboten. Loh, Lah ya aja disambung. I wae aja li ngono. Memaafkan itu memang tidak menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Wow, apik banget tapi. Memaafkan itu tidak akan menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Artinya apa? Kalau kemudian ada orang mencaci kita, menghina kita dan lain sebagainya, kalau mau batin terus orang mau maaf, gue malah beban batin. Wis diloske saja itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang gak suka dengan kita? Gus, sederhana. Raja Wali itu tidak pernah melayani serangan gagak. Apa yang dilakukan Raja Wali? Cukup terbang semakin tinggi, maka gagak akan jatuh dengan sendirinya. Delon, gagak kan mungkin sama berdua. Orang mungkin. Jadi ketika gagak menyerang Raja Wali gak akan melayani. Dijarke saja. Apa yang dia lakukan? Cukup terbang tinggi. Artinya apa? Kalau kemudian kita dihina oleh orang yang perlu kita lakukan satu, nambah prestasi kita. Semakin kita tinggi, sing delok semakin dongok ini. Tapi satu saat nanti ketika TB naik mobil mewah, saya akan merunduk. Kenapa? Karena saat itu saya sedang naik helikopter. Aku numpak mobil mewah Gus Miftah. Nah, aku merunduk. Soalnya aku numpak private jet, beda kelasnya. Kula numpak Hercules. Hercules kok tumpaki? Nggih. Pesawat niku lho. Lah iki pesawat ngangkut barang ya, Bebe. Pesawat Sing barang. diangkut Hercules ki biasane ya, Be ya. Sing ngangkut Hercules sini sembako. Heeh. Mayat, Babi, jenazah. kire, ngono ku sing diangkut mengan. Hercules kuwi ra ngangkat wong to. Ora, barang. Ora omong lho. Ya. Telepon. Jadi itu memaafkan itu juga termasuk merupakan investasi. Investasi. Karena kalau kemudian kita empet itu malah jatuhnya sakit nih. Makanya banyak orang tuh sakit gara-gara nggak bisa menahan diri.
slow saja. Nggih. Saya kan mengatakan salah satu orang sakit itu biasanya karena ngempet, nomor 2 itu karena beban pikiran. Makanya lek iso diloske saja itu loh. Karena banyak orang sakit gara-gara beban pikiran. Lah kenapa orang gila itu badannya nggak pernah sakit? Karena nggak punya beban pikiran. Itu artinya kalau TB pengen sehat terus gampang dadi wong Edan. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen edan dadi OTB. Mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada kita baik harta maupun anak Amin. bisa menjadi investasi kita di akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih pemirsa JTV. Sebelum kita akhiri, mari kita niat berbuka puasa. Mari kita niat untuk berpuasa di esok hari. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Matur nuwun. Silakan saya ya. Oh iya. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pertamina dan juga untuk Telkom Indonesia. Kemudian juga kepada Sarimi dengan varian baru dan juga tentunya untuk Best Western Pavilion Hotel dan juga internet cepat usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Internetnya itu cukup cepat sekali, up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, itu hanya dengan harga 375.000 per bulan. Dan kenali keunggulannya, Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik wajib menggunakan yang namanya Pertamax. Thank you sekali lagi, insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Terima kasih untuk ibu-ibu dan juga bapak. Jumpa lagi besok di acara apa, TP? Ngaji sahur Sahur. Wodok. Wis 5 dino lho. Maaf kakak ya. Ayo ulang. Para pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Tetap tongkrongin terus. JTV setiap pagi karena ada acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo lur, nambah barokah. Insyaallah. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar